Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fitri Nurfadila dari Tadris Matematika 3 Di sini saya akan menjelaskan mengenai penemu konsep-konsep dasar dalam matematika. Penemu konsep dasar-dasar dalam matematika. Di sini yang akan saya bahas ada 10. Yang pertama, René Descartes. Yang kedua, Sir Isaac Newton. Yang ketiga, Gottfried Wilhelm Leibniz. Yang keempat, Karl Weierstrass. Yang kelima, Maria Gaetana Agnesi. Yang keenam, Josiah Willard Gibbs. Yang ketujuh, George Friedrich Bernhard Riemann. Yang kedelapan, Leonhard Euler. Yang kesembilan, John Bernoulli. Dan yang ke-10, Augustin Louis Cauchy. Yang pertama, René Descartes. René Descartes dikenal sebagai ahli filsafat modern besar yang pertama. Ia juga penemu biologi modern, ahli fisika, dan seorang matematikawan. Descartes menyelidiki suatu metode berpikir yang umum yang akan memberi pertalian pada pengetahuan dan menuju kebenaran dalam ilmu-ilmunya yang mengantar ke matematika. Karya matematikanya yang paling berpengaruh adalah La Geometrie. Yang kedua adalah Sir Isaac Newton. Lahir di Woolsthorpe, Lincolnshire 4 Januari 1643 dan meninggal pada 31 Maret 1727 pada umur 84 tahun. Sir Isaac Newton adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, kimiawan, dan teolog yang berasal dari Inggris. Ia merupakan pengikut aliran heliosentris dan ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah. Bahkan dikatakan sebagai bapak ilmu fisika klasik. Karya bukunya Filosofi Naturalis Principia Mathematica yang terbit pada tahun 1687 dianggap sebagai buku yang paling berpengaruh sepanjang sejarah sains. Yang ketiga, Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz lahir di kota Leipzig, Sachsen pada tahun 1646. Orang tuanya, terutama ayahnya, Friedrich Leibniz, sudah sejak awal membangkitkan rasa ketertarikannya terhadap masalah-masalah yuridis dan filsafat. Kebanyakan ahli sejarah percaya bahwa Newton dan Leibniz mengembangkan kalkulus secara terpisah. Keduanya pula menggunakan notasi matematika yang berbeda pula. Pada tahun 1699, anggota-anggota Royal Society mulai menuduh Leibniz menjiplak karya Newton. Perselisihan ini memuncak pada tahun 1711. Royal Society kemudian dalam suatu kajian memutuskan bahwa Newtonlah penemu sebenarnya dan mencap Leibniz sebagai penjiplak. Kajian ini kemudian dilakukan karena setelahnya ditemukan bahwa Newton sendiri yang menulis kata akhir kesimpulan laporan kajian ini. Sejak itulah bermulainya perselisihan sengit antara Newton dan Leibniz. Yang keempat adalah Karl Weierstrass. Karl Weierstrass mengembangkan teori lengkap tentang deret fungsi dan menyusun legitimasi operasi-operasi sebagai perintegralan dan pendiferensialan suku demi suku. Terlahir sebagai warga Jerman, Weierstrass belajar hukum di Universitas Bonn, tetapi gagal memperoleh gelar sebagian karena kelakar minum birnya. Ia memang lulus ujian negara untuk guru dan untuk selama 15 tahun mengajar subjek-subjek seperti mengarang dan olahraga senam. Sementara mempelajari matematika di malam hari. Dari posisi yang tidak dikenal di sebuah kota kecil, ia kemudian melakukan karya dalam matematika yang dapat dibandingkan dengan yang terbaik di Eropa. Beberapa hasil yang diterbitkannya memberikannya undangan untuk lebih dulu mengajar di Technical Institute di Berlin, kemudian di Universitas Berlin, dan dari sanalah pengaruhnya menyebar ke seluruh dunia matematika. Yang kelima adalah
Maria Gaetana Agnesi. Hanya 2 orang wanita yang muncul dalam daftar nama kehormatan kalkulus kita. Salah orangnya adalah Maria Gaetana Agnesi, yang tertua di antara 21 anak. Ia dilahirkan dalam keluarga Italia kaya dan terpelajar, dan mempunyai ayah seorang matematikawan. Seorang anak yang luar biasa kepandaiannya. Ia menguasai bahasa Latin, Yunani, Tauhid, dan beberapa bahasa modern pada usia 9 tahun. Pada usia 20 tahun, ia memulai karyanya yang terpenting, sebuah buku ajar kalkulus. Untuk masanya, kejelasannya sungguh-sungguh mengagumkan dan merupakan buku ajar kalkulus luas yang pertama sejak karya dari I. Hospital. Yang keenam adalah Josiah Willard Gibbs. Dengan Josiah Willard Gibbs, kita diperkenalkan orang Amerika pertama dalam galaksi bintang-bintang yang memberikan sumbangan pada perkembangan kalkulus. Gibbs lahir di New Haven, Connecticut, wisudawan dari Yale, dan belajar di Paris, Berlin, dan Heidelberg. Ia ditawari kemahaguruan dalam matematis di Yale. Penunjukan pertamanya demikian di Amerika, dan sebuah posisi tanpa gaji untuk 10 tahun. Gibbs lebih dikenal karena karyanya dalam menerapkan termodinamika dalam ilmu kimia. Tetapi tempatnya pada daftar kita ini adalah pada penggunaan metode vektor olehnya. Dimulai sekitar tahun 1880, ia mengembangkan perlambangan dan aljabar vektor-vektor. Pada tahun 1901, perlakuan penuh gagasan-gagasannya disajikan oleh salah seorang mahasiswanya, E. B. Wilson, dalam sebuah buku yang berpengaruh berjudul Vector Analysis. Yang ketujuh, George Friedrich Bernhard Riemann. Bernhard Riemann membeli Universitas Göttingen yang telah dan selama 100 tahun berikutnya tetap menjadi pusat matematika dunia. Di sana ia kena pengaruh W.E. Weber, seorang fisikawan kelas 1, dan Carl F. Gauss, matematikawan terbesar saat itu. Makalah-makalah matematikanya menetapkan arah baru dalam teori fungsi kompleks, memperkarasai studi terdalam dari apa yang sekarang ini disebut dengan topologi. Juga dalam geometri memulai perkembangan yang memuncak 50 tahun kemudian dalam teori relativitas Einstein. Salah satu karyanya dalam kalkulus adalah definisi modern tentang integral tentu yang kita kenal sebagai integral Riemann. Yang kedelapan, Leonhard Euler. Euler lahir tanggal 15 April 1707 di Basel, Switzerland. Ayahnya adalah Paul Euler, seorang pastor Calvinisme. Ibunya adalah Margaret Brucker, anak dari seorang pastor. Pendidikan formal Euler berawal di Basel. Di sana dia tinggal bersama nenek dan pihak ibunya. Euler juga dikenang dengan hasil karyanya berupa kurva tertutup untuk menggambarkan pemikiran silogisme. Diagram ini telah dikenal dengan nama diagram Euler. Leonhard Euler menyumbangkan tulisan yang setara dengan 75 buku tentang matematika. Euler adalah tokoh dominan matematika abad ke-18 dan pengarang matematika paling subur sepanjang masa. Ia telah menerbitkan makalah-makalah pada usia 18 tahun. Tahun 1771, ia menderita kebutaan total. Namun Euler terus menulis buku, bahkan jumlahnya hampir setengah dari total tulisan sebelum kebutaan. Bahkan St. Petersburg Academy masih menerbitkan karya Euler yang belum diterbitkan selama hampir 50 tahun setelah kematiannya. Selain di bidang fisika, ia membuat lompatan besar pada geometri analitik dan trigonometri, kalkulus, dan teori bilangan. Ia memperkenalkan beta dan fungsi gamma pada tahun 1729, serta faktor integrasi untuk persamaan diferensial.
Yang ke-9, Johann Bernoulli. Johann dan saudaranya Jacques setelah Newton dan Leibniz merupakan perintis-perintis yang terpenting dari kalkulus. Johann menulis buku ajar kalkulus yang pertama pada tahun 1691 dan 1692. Tetapi bagian tentang kalkulus integral tidak diterbitkan sampai tahun 1924. Sebagai gantinya, pada tahun 1969, Guilherme F.A. de I Hospital, mahasiswa John, menerbitkan naskah kalkulus yang pertama. Bentuknya diubah sedikit dari karya gurunya, mungkin pengaruh Johann paling baik dilihat dari mahasiswanya yang lain yang lebih terkenal, Leonhard Euler. Yang terakhir, yang ke-10, Augustin Louis Cauchy. Augustin Louis Cauchy lahir di Paris dan dididik di École Polytechnique. Karena kesehatannya buruk, ia dinasihatkan untuk memutuskan pikiran pada matematika. Selama karirnya, ia menjabat sebagai maha guru di École Polytechnique dan di Collège de France. Sumbangan-sumbangan matematikanya cemerlang dan mengejutkan dalam jumlahnya. Produktivitasnya sangat hebat sehingga Akademi Paris memilih untuk membatasi ukuran makalahnya dalam majalah ilmiah. Untuk mengatasi keluaran dari Cauchy, walaupun kalkulus diciptakan pada akhir abad ke-17, dasar-dasarnya tetap kacau dan berantakan sampai Cauchy dan rekan-rekannya, Gauss, Abel, dan Bolzano mengadakan ketelitian baku. Kepada Cauchy kita berhutang pemikiran tentang pemberian dasar kalkulus pada limit. Semua buku ajar modern mengikuti paling sedikit dalam intinya penjelasan kalkulus yang terperinci oleh Cauchy. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah berpartisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.